Hi everyone, welcome back to my channel. Sesuai judulnya, di video kali ini aku akan mereview produk makeup dari brand lokal Azura namanya Luminous Cushion. Nah, aku nggak beli cushion ini, jadi ini tuh dikasih sama temen aku tahun lalu pas di acara Jakarta X Beauty by Female Daily. Nah, jadi tuh temen aku beli tiket yang dapat free goodie bag gitu, dan salah satu produknya adalah Luminous Cushion ini. Nah, pasti cek ternyata tuh shades ini tuh kegelapan di temen aku, makanya dia kasih ke aku. Nah, terus aku juga sempat cek di Instagramnya Azura, ternyata shade yang aku punya ini tuh shade tergelap mereka. Ini nomor 04 beige. Nah, ngomong-ngomong soal shades cushion ya, tersedia dalam 4 warna. Yang pertama ada nomor 01 light beige untuk kulit putih atau istilahnya fair skin ya, dengan cool undertone. Terus nomor 02 natural untuk kulit medium dengan neutral undertone. Terus nomor 03 dengan medium beige untuk kuning langsat dengan warm undertone. Terus 04 beige ini untuk kulit sawo matang dengan warm undertone. Semoga cocok ya, karena aku deg-degan gitu, aku udah lama nggak pakai makeup. Oke, jadi cushion ini punya beberapa produk claims, katanya dapat mencerahkan dan melembabkan karena mengandung organic daisy extract dan hyaluronic acid. Terus juga katanya Luminous Cushion ini diperuntukkan untuk yang kulitnya kombinasi cenderung kering, terus medium to high coverage, natural and flawless finish, terus mampu mengcover dark spot dan hiperpigmentasi atau bekas jerawat. Terus katanya Luminous Cushion ini menggunakan Pearl Technology, jadi mampu beradaptasi dengan skin tone kulit kita gitu. Nah, terus katanya ini ada SPF-nya 25 dengan PA+++, terus sudah dermatologically tested gitu. Nah, tadi kan aku udah sebutin ya kalau cushion ini mengandung organic daisy extract dan hyaluronic acid. Nah, key ingredientsnya bukan cuma dua itu, tapi juga ada yang namanya supercharged vitamin C yang sebagai antioksidan dan juga untuk mencerahkan. Nah, walaupun dia ada SPF-nya, tapi aku nggak tahu dia pakai UV filtersnya apa, karena kotak packagingnya udah aku buang. Tahun lalu tuh aku nggak kebayang bakal mau mereview ini, jadi aku nggak tahu apa-apa tentang ingredients listnya gitu, jadi maaf banget ya. Oke, karena mau mereview cushion jadi aku agak zoom in sedikit biar lebih kelihatan gitu. Ngomong-ngomong soal packagingnya nih kayak bulky pada umumnya gitu ya, terus desainnya simple banget. Nah, terus seperti biasa di dalamnya tuh sudah ada cerminnya, kayak lumayan kecil gitu sih. Ini tuh sebenarnya di bagian cerminnya tuh ada lapisan plastik kayak gitu ya, tapi ini udah lepas lapisan plastik kacanya. Oke, ini belum kepake sama sekali ya, ini masih bersih cushionnya, bentuknya bulat biasa sih gitu. Nah, terus ini kalian bisa lihat ini belum aku buka ya, benar-benar baru banget. Kita ada nyisan di kertasnya sini. Kalau lihat-lihat ini kayak cushion sponge biasa gitu ya, bukan yang mesh kayak punya something. Oke, aku deg-degan udah lama nggak pakai makeup. Kita coba. Biasanya kalau pakai cushion tuh sedikit kan ya. Jujur aku sering mereview cushion karena aku tuh lagi kurang konten aja skincare gitu, jadi aku review makeup. Anyways, ini aku tap dulu. Okay. Moment of truth, aku sambil ngaca di sini ya. Aku sebenarnya lebih deg-degan sama warnanya sih. Oke, ini aku udah pakai di pipi sebelah sini, kalian bisa lihat ya perbandingan sebelah sini sama sebelah sini. Ini di sini bekas jerawatnya lebih tercover ya. Terus mereka kan klaimnya medium to full coverage. Menurut aku iya, ini medium coverage, tapi aku nggak tahu apakah ini bisa di build up. Jadi aku coba cover lagi ya untuk tahu apakah ini buildable dan apakah ini bisa full coverage di bekas jerawatnya terutama.
Oke, ini aku udah pakai 2 layer dan aku bisa bilang ini breathable coverage ya, dan menurut aku klaimnya benar, medium to full coverage. Menurut aku ini udah full coverage banget karena bisa menutup bekas jerawat aku yang kemerahan di sini. Oke, dan yang aku rasain adalah ini tuh ringan banget ya. Nah, mereka kan klaimnya ini melembabkan, yang menurut aku tuh nggak melembabkannya sampai becek, melembabkan banget gimana gitu, tapi nggak yang bikin kering juga sih. Jadi menurut aku klaim moisturizingnya benar gitu. Dan FYI ya, kulit aku tuh kombinasi cenderung berminyak ya, sedangkan ini kan klaimnya dibilangnya lebih dikhususkan untuk yang kombinasi cenderung kering gitu. Aku ada area kering di sini dan dia nggak bikin area kering di sini jadi kayak flaky gimana sih. Jadi aman di area yang kulitnya kering. Kalau lihat-lihat dia tuh hasil lebih kayak agak matte ya. Mereka sih bilangnya natural flawless finish gitu. Kayaknya aku bakal tes ini selama beberapa jam sih, karena mumpung udaranya lagi panas ya. Jadi aku pengen tahu dia kan melembabkannya, tapi apakah ada oil controlnya, terus juga apakah dia ini bikin kulit aku tambah berminyak gimana. Karena kan biasanya cushion untuk yang kombinasi cenderung kering itu kan melembabkan dan bisa bikin becek gitu kan. Jadi aku pengen tahu apakah bisa tahan di udara yang panas gini. Oke, masih pakai cushionnya setengah muka. Aku mau bahas shade-nya dulu. FYI, kulit aku tuh medium to tan skin tone dengan warm undertone. Nah, pas aku cobain shade yang 04 beige ini, ternyata agak kegelapan di kulit aku. Nah, aku tuh bandinginnya dengan warna di leher dan juga warna di telinga aku. Ternyata area pipi aku sini tuh yang pakai cushion tadi agak kegelapan gitu, dan sepengamatan aku sih agak orangey sedikit gitu di kulit aku yang 04 beige ini. Nah, jadi bagi kalian yang kulitnya sedikit lebih gelap daripada aku, kalian cocok pakai shade yang 04 beige ini gitu. Nah, pas aku lihat dia agak kegelapan, aku mikir apakah sebaiknya aku pakai shade yang di atasnya ya, nomor 03 gitu. Toh kan klaimnya sama-sama warm undertone gitu. Nah, tapi aku juga takut kalau aku pakai shade yang 03 itu malah agak keterangan di aku gitu. Jadi ya bagaimana ini? Sulit ya, jujur sulit banget nemu warna shades complexion yang pas di kulit aku. Sangat amat susah gitu. Pasti either kegelapan atau keterangan gitu. Jadi emang harus diakalin gitu dengan concealer atau produk complexion lainnya gitu. Nah, tapi set that aside ya, aku suka karena dia tuh nggak terlalu melenceng banget warna shade-nya gitu. Jadi mungkin perlu ada shades tiga setengah kali ya di antara shade 03 sama 04 begitu. Nah, ini aku mau swatch di tangan aku supaya aku bisa ngecek setelah seharian tuh dia oxidize atau enggak gitu. Ini aku lihat triknya dari content creator lain yang nge-review makeup sih. Aku kan lebih ke skincare ya, jadi aku belajar dari mereka. Jadi aku taruh di agak ke bawah sini. Soalnya kan aku orangnya rajin cuci tangan ya, jadi takutnya kehapus kalau aku pakainya terlalu deket sini ya. Nanti setelah beberapa jam aku cek lagi, aku swatch lagi untuk aku bandingin apakah dia oksidas setelah seharian gitu. Kelihatan gak sih? Nanti aku fotoin deh kalau misalnya nggak kelihatan ya. Hi guys, I'm back. Aku filmingnya di hari yang berbeda dengan scene sebelumnya karena waktu aku pertama kali cobain cushionnya ini tuh aku sempat kecapean gitu. Jadi baru bisa update ke kalian hari ini mengenai performance cushionnya. Nah, pertama mengenai puffnya kan bentuknya bulat biasa ya pada umumnya gitu. Jadi ada kesulitan ketika apply di area sudut-sudut seperti pinggir hidung sini, atau mungkin karena aku kurang jago aja sih pakai puffnya. Nah, terus mengenai oil controlnya,
Nah sebenarnya sih mereka tidak ada klaim oil control, tapi karena hasilnya matte, aku pengen tahu apakah dia ada oil controlnya gitu. First of all, di area yang T-zone, di area yang biasa berminyak, of course setelah seharian dipakai, setelah 6 jaman dipakai bakal berminyak seperti biasa, tapi nggak yang sampai kilang minyak banget. Itu sih di kulit aku ya, aku nggak tahu apakah kalian yang kulitnya jauh lebih berminyak daripada aku bakal tambah berminyak setelah pakai cushion ini. Aku nggak tahu di kulit kalian ya gitu. Nah aku juga tes oil control itu di area kelopak mata aku, karena kelopak mata aku tuh memang berminyak gitu. Nah bukan cuma cushion, tapi aku kalau pakai concealer juga di area kelopak mata. Anyways, ini aku mau lihat. Oke, jadi di area kelopak mata aku tuh terlihat ada sedikit creasing kayak garis tipis gitu. Artinya si cushion dari Azura ini, Luminous Cushion, oil controlnya lumayan bagus ya. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena kalau produk complexion yang moisturizing biasanya ketika di apply di area kulit yang berminyak itu bakal kelihatan banget creasingnya gitu. Nah tapi kalau Luminous Cushion dari Azura ini creasingnya tipis sekali di area yang berminyak gitu. Nah ini kan klaimnya untuk combination to dry skin. Nah aku juga ada area yang kering sebenarnya, dan pas aku lihat dia nggak bikin area yang kering tuh tambah kayak crack atau flaky atau dry patches gitu, enggak. Jadi aman ya di dry skin sesuai klaimnya begitu. Nah terus aku sempat filming area smile lines aku. Ternyata Luminous Cushion ini nggak bikin garis-garis creasing di smile lines aku, dan nggak bikin crack whatsoever. Pokoknya aman ya dipakai di smile lines ataupun ada fine lines di area kulit lainnya gitu. Aku sih alhamdulillah belum ada fine lines ya, wrinkles di kulit aku begitu. Nah terus mengenai coveragenya, ini kan klaimnya medium to full coverage, dan sudah aku buktikan kalau dia buildable dan bisa full coverage gitu. Nah ini aku pakainya hari ini full muka ya gitu, beda sama yang kemarin cuma satu sisi. Nah aku pakai cushion ini di area bawah mata aku yang gelap, ternyata bisa tercover dengan baik gitu. Bahkan kalaupun aku layer cushion ini di area bawah mata aku yang gelap ini, nggak bikin creasing, nggak bikin dry patches, flaky whatsoever. Pokoknya aman gitu di area lipatan dan di area yang bawah matanya gelap gitu. Kalau kalian biasa nonton video aku ya, kalian bisa lihat dengan jelas ya area bawah mata aku tuh gelap banget gitu. Nah tapi cushion ini tuh benar-benar bisa mengcover area bawah mata aku yang gelap, walaupun ya masih sedikit kelihatan lah gitu. Jadi intinya bisa begitu. Nah terus nah aku kan juga sempat tes apakah Luminous Cushion ini aman kalau foto pakai flash gitu, karena kan ada yang pasti pakai makeup itu kan sampai malam dan pasti foto-foto di tempat yang gelap atau minim cahaya. Nah aku tunjukin fotonya di sini ya. Kalau aku tuh tadi pagi sempat foto dengan flash, ternyata aman ya. Jadi bagi kalian yang suka night out gitu, foto di area yang minim cahaya, kalian bisa pakai Luminous Cushion ini karena aman dari flashback begitu. Nah terus mengenai cushion ini, emang sih dia klaimnya combination to dry skin gitu. Nah tapi di kulit aku yang ada area berminyak itu masih bisa dipakai gitu karena hasilnya matte gitu ya. Jadi bagi kalian yang kulitnya berminyak, bahkan jauh lebih berminyak daripada aku, kalian bisa cobain si Azura Cushion ini karena hasilnya matte gitu. Kalau misalnya kalian pengen touch up ke ini bisa. Kalau kalian pengen hasilnya lebih matte lagi, lebih ada oil control, kalian bisa dipakai bedak tabur lagi begitu ya tuh. Nah segitu aja review aku mengenai wait apakah kalian pengen tahu kalau cushion ini oksidasi atau enggak? Aku mau coba ya gitu. Jadi tadi pagi tuh aku sempet olesin cushion ini di lengan aku. Nah sekarang aku pengen olesin lagi ya, biar aku compare kanan kiri gitu ya. Mama jatuh puffnya say. Oh wow. Oke, aku udah reapply, bukan reapply sih, aku aplikasiin si cushionnya sebelahan sama, kelihatan nggak ya,
bersebelahan sama yang aku apply tadi pagi. Dan ternyata kalau side by side gini, ternyata cushionnya Azura ini oxidize gitu di area lengan aku. Nah tapi aku nggak tahu ya bagaimana di kulit muka aku, karena kan kondisi kulit muka aku sama lengan aku berbeda gitu kan, kayak kadar minyaknya whatsoever gitu. Nah kalau di lengan aku sih dia oxidize gitu. Nah tapi sepengamatan aku kan sering ngaca ya pas pakai cushion ini. Tadi pun sebelum filming aku ngaca, dia tuh sebenarnya enggak kelihatan kayak oksidas sih, kayak warnanya tuh masih sama seperti tadi pagi aku apply begitu. Nah tapi sih kalau misalnya ada yang tes ini juga dan bilang oksidas, menurut aku bisa dibilang minim ya. Di kulit muka aku sih minim ya, karena aku bandingin sama leher sama telinga aku tuh kayak nggak jauh beda gitu sama tadi pagi aku apply gitu. Jadi aku bisa bilang ini yes oxidize, tapi enggak yang parah banget di kulit muka aku gitu. Nah aku belajar ini dari postingan reels seseorang, konten creator di Instagram gitu kan. Kata dia oksidasi produk complexion itu di setiap orang berbeda gitu, dan kalau kalian tes oksidasinya di area kulit yang berbeda juga ngaruh gitu. Jadi kan aku tes di lengan sama muka itu kan jelas berbeda ya gitu. Jadi di muka aku sih dia sebenarnya tidak oxidize, tapi kalau aku tes di lengan aku dia terlihat oxidize begitu. Nah segitu aja review aku mengenai Azura Luminous Cushion. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.